Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai kejadian yang dialami oleh Fitri Wirawiri beberapa waktu yang lalu. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah insiden kecelakaan yang mengakibatkan sebuah mobil Wirawiri FD03 yang aku naiki seperti ini itu tercebur ya ke dalam sungai di sekitar UPN Veteran. Nah, ini videonya ya. Jadi video penyelamatannya sedikit. Jadi apa namanya saat itu kata dari informasi apa namanya di media itu sopirnya itu kaget ya ketika ada motor yang memotong jalannya sehingga ia membanding setir lah apesnya kok masuk sungai gitu. Jadi agak aneh juga sebenarnya kenapa kok bisa sampai masuk sungai padahal itu sungai di veteran kan maksudnya kan jalannya kan padat ya. Mungkin itu terlalu kencang ataupun ada sedikit informasi bahwa sepertinya mengantuk. Nah, dari sini banyak timbul komentar dari warganet ya, terutama yang melihat video tersebut bahwa Wirawiri itu sekarang kok sopirnya kencang ya kalau mengemudikan sehingga nggak hati-hati. Nah, akibat dari kejadian itu ya banyak orang mempertanyakan mengenai keselamatan ketika naik Wirawiri. Memang selama ini ketika aku naik Wirawiri itu cukup nyaman ya, maksudnya ya dibandingkan dengan angkot ya atau lain ataupun ojol ya. Ini kita bisa masuk mobil yang ber-AC jadi nggak terlalu panas. Kemudian kita bisa melihat aplikasi ya untuk mengecek posisinya. Nah, tapi banyak juga ya yang mengatakan bahwa sopirnya itu kok suka ugal-ugalan ya. Jadinya untuk mengejar waktu ya seperti ini kan, ini tak ceritakan dulu ya. Jadi aku naik Wirawiri dari Gunung Anyar mau ke arah Beratang. Ketika di sebuah jalan di dekatnya mau ke arah Wiguna itu banyak truk-truk yang mengambil batu ya, batuan ya, batuan kapur. Nah, sehingga macet seperti ini. Nah, akibatnya Wirawirinya itu tersendat jalannya sehingga sopirnya bingung karena sudah terlalu mepet dengan mobil yang belakangnya. Nah, dari sini memang eh, timbul kekhawatiran karena sopirnya itu mengejar waktu ya, sehingga mereka itu kadang ketika habis macet seperti ini itu akan memacu dengan cukup kencang. Nah, ketika ada hal-hal yang tiba-tiba seperti ada kendaraan atau motor yang memotong jalan, maka sopir akan kaget ya sehingga timbul kecelakaan seperti kemarin. Padahal sebenarnya ketika sopirnya itu memacu kendaraan terlalu cepat, itu ada alarm ya yang berbunyi ya, kedengaran keras. Nah, itu menandakan bahwa ada batas kecepatan maksimumnya. Ya, aku lupa berapa. Nanti aku cari ya. Jadi kalau sudah terlalu tinggi itu akan berbunyi alarmnya sehingga sopir harus mengurangi kecepatannya. Nah, kembali lagi ke masalah tadi. Jadi setiap kali rute ya, setiap kali putaran itu sopir harus tiba di tujuan akhir pada rentang waktu tertentu. Ini aku dapat informasinya tuh dari kondektur ya, dari helper. Misalkan begini, dari ujung A ke ujung B ya itu waktu yang diperbolehkan adalah 1 jam 15 menit sampai 1 jam 30 menit. Tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih dari itu. Nah, jadi nanti sopir dan kondektur akan menerima waktu istirahat ya ketika sudah sampai di tujuan akhir. Nah, masalahnya kita tahu sendiri kondisi jalan di Surabaya itu kan macet ya, seperti ini tuh macet. Nah, ini kan stucknya kan lama. Kalian lihat sendiri ya, itu lama sekali stucknya. Jadinya ketika berjalan itu biasanya mepet waktunya. Kalau mepet waktunya otomatis sopir sama helpernya itu kan sedikit istirahatnya ya nggak banyak ya. Jadi istirahat sebentar ya, nggak bisa untuk makan atau untuk ke kamar mandi mungkin ya atau merokok atau apapun. Nah, mereka harus kembali lagi jalan. Nah, gitu. Jadi akhirnya kondisi ini kan juga berpengaruh terhadap kesehatan ya fisik maupun mental ketika mereka itu bekerja di jalan. Nah, dari sini memang butuh evaluasi lagi ya. Jadi banyak
warganet yang bilang seperti itu ya, terutama ibu-ibu ya, yang mereka itu mungkin mendengar juga dari para helper atau sopir yang mengeluh bahwa, waktu istirahat mereka itu kurang ya. Saya sendiri pernah beberapa kali ya, jadi mereka itu ketika, apa namanya, mau istirahat itu akhirnya harus sedikit waktu istirahatnya. Nah, muara dari masalah ini, jadi ini adalah gambaran yang tadi yang membuat macet itu ya, ini truk-truknya ini membuat macet, nah sudah lancar kembali. Tak ulang lagi, jadi gambaran masalahnya tadi itu ya bermuara salah satunya itu adalah kurangnya armada. Kalau armadanya banyak, otomatis kan setiap armada itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak, bebannya ya. Jadi misalkan kalau banyak apa namanya, armadanya itu jadi bisa lebih lega ya. Nah, aku lihat sendiri tuh yang dari feeder Trans Semarang itu kan banyak armadanya ya. Jadi mereka itu nggak terlalu apa ya, mereka itu nggak terlalu melihat jam. Jadi pokoknya jalan gitu, entah macet atau entah apa namanya macet ya. Jadi itu tetap jalan gitu, terus jalan ya. Antara sopir sama helper tuh jarang sekali membicarakan mengenai waktu istirahat. Beda dengan Wirawiri ini, jadi sopir sama helper tuh mesti setiap aku naik kadang itu mesti, sopirnya tanya, "Kita sampai di titik akhir itu jam berapa? Kurang berapa menit?" Jadi gitu. Nah, akhirnya kan, apa namanya, mereka nggak konsentrasi, kurang konsentrasi untuk mengemudikan kendaraan. Nah, seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, kalau di Vita Trans Semarang itu jarang sekali antara helper sama kondektur itu bicara seperti itu. Pokoknya ada penumpang naik ya, kemudian dilayani, udah terus habis itu, eee, apa namanya, nanti kalau udah turun ya berhenti gitu, pokoknya terus gitu. Jadinya jarang sekali membicarakan mengenai masalah ini. Nah, mungkin karena mereka di Trans Semarang itu udah lama ya, feeder-nya udah lama juga ya dibandingkan Wirawiri, jadi udah terbiasa. Nah, armadanya juga lebih banyak, jadi mereka itu mungkin nggak terlalu terpaku dengan waktu istirahat ya. Pokoknya jam segini udah sampai di tujuan akhir lah, kemudian balik lagi. Nah, ini adalah sungai yang jadi kemarin kecelakaan di sekitar sini. Ketika aku lewat itu masih ada petugas dari Pemkot ya, entah dari mana aku lupa, itu membetulkan pembatas ya, tadi pembatasnya. Jadi kemungkinan mobilnya itu menabrak pembatasnya dulu, kemudian tercebur ke sungai ya. Kalau seperti itu kan mungkin cepat ya. Lah ini pas aku naik itu nggak terlalu cepat ya wira-wirinya. Mungkin udah dievaluasi lagi jadi nggak terlalu cepat. Nah, jadi itu di depan itu nanti ada beberapa beberapa orang ya yang eh, memperbaiki apa namanya pagar dari sungai ini. Lah itu ya jadinya diperbaiki udahan. Tak ulang lagi, jadi itu perbedaannya mungkin ya. Nah, selain itu kita lihat juga dari feeder BST ya, Batik Solo Trans itu ketika akhir operasi, jam-jam akhir operasi itu ada petugas dishub yang ikut berkeliling untuk naik wirawiri. Jadi mereka itu memantau ya, nggak mesti malam sih, kadang siang itu mereka naik, kemudian mereka bertanya. Jadi mereka itu bertanya kepada sopirnya ya, jadi kan nggak ada helpernya kalau BST. Itu kira-kira waktunya apa terlalu lama, apa terlalu cepat, kemudian titik mana saja yang sering macet. Nah, nanti akan dievaluasi. Jadi nggak saklek gitu maksudnya ya, nggak saklek harus jam segini nyampe segini titik sini. Kalau seperti itu kan sopirnya kan juga stres ya, jadinya apa namanya, nggak bisa fokusnya. Kalau yang di BST sama Trans Semarang itu nggak, tak lihat itu sopirnya udah fokus, pokoknya jalan, kemudian apa namanya, helpernya itu ya fokus melayani penumpang. Kalau bicara ya bicara yang remeh-remeh, tapi jarang sekali mereka berbicara ya antara sopir sama helper itu. Jadi bicara remeh-remeh aja ya. Kemudian kalau ada halte yang mau tempat untuk turun, helpernya apa namanya bilang mau turun kemana gitu, ya udah gitu aja, atau menjawab pertanyaan gitu. Jadi jarang sekali membicarakan mengenai waktu istirahat ya itu. Jadi mungkin itu ya yang menjadi
salah satu inti permasalahan yang bisa aku tangkap. Ini aku sebagai penumpang aja ya, bukan ahlinya. Jadi kalau aku lihat di BST, feeder BST sama feeder Trans Semarang, karena mungkin armadanya banyak ya, jadi mereka itu udah pasti udah maksudnya kalau ada macet pun mereka juga bisa mengantisipasi ya, nggak saklek ya, nggak maksudnya nggak saklek, nggak terpacu oleh waktu untuk sampai di tempat tujuan. Semoga saja itu jadi pertimbangan. Nah, selain itu mungkin evaluasi selanjutnya adalah untuk kesehatannya ya, antara sopir sama helper ya, itu juga diperhatikan. Jadi mungkin ada tes-tes kesehatan atau apapun, karena ini kan juga menyangkut nyawa ya. Karena aku juga takut ya, terutama kalau naik feeder FD6 itu kan sebelahnya kan lewat sungai besar ya. Setelah kejadian ini agak trauma juga ya, agak takut juga ya. Kalau pas naik FD06, kalau pas kencang sekali itu gimana? Itu mungkin yang bisa aku sampaikan untuk sementara ini. Kalau kalian sendiri tuh kira-kira apa ya yang membuat Wirawiri itu apa namanya, bisa seperti kemarin ya? Kenapa kok bisa seperti kemarin? Itu alasannya apa? Apa karena mungkin sopirnya itu dulu bekas nyalen atau bekasnya sopir angkot jadinya terbiasa kencang, atau mungkin ada apa namanya, masukan lain ya, silakan kalian di kolom komentar. Nah, selain itu ya, terutama armadanya kalau bisa diperbanyak, karena kasihan juga ketika aku naik ini eh, beberapa penumpang itu nggak bisa naik ya, cukup banyak juga karena tertolak. Terlebih yang aku naiki ini wirawirinya itu kan tadi terlambat ya, akibat kena macet. Jadinya mereka itu harus menunggu yang belakangnya lagi. Nah, kan kasihan ya. Nah, semoga saja nggak ada kejadian lagi ya, jadi evaluasi lagi. Kalau memang misalkan apa namanya, butuh armada ya, kalau bisa ditambah ya, karena memang tak lihat itu sudah cukup banyak yang penuh ketika berada di jalan. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Terima kasih.